Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun Bapak Ibu berada. Doa saya, kita semua tetap kuat, tetap teguh, tetap berharap kepada Tuhan, dan terus bertumbuh dalam tingkat pemahaman yang benar tentang anak Allah. Saya percaya bahwa pemahaman kita, pengenalan kita, pengertian kita tentang Allah itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang beriman dan percaya. Karena itu nggak salah kalau dalam kitab Daniel pasal 9 ayat yang ke-32 dikatakan bahwa umat yang mengenal Allahnya tetap kuat dan bertindak. Ketika kita mengenal satu-satunya Allah, Bapa dan Yesus Kristus, dan itu disebut hidup yang kekal. Jadi ada kekekalan, sesuatu yang tidak mudah diombang-ambingkan. Karena itu tidaklah salah kalau kita sedang belajar dari ayat hafalan kita dari Yohanes 15 ini, ayat 9 dan 10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Perhatikan, Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang Dia terima dari Bapa. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Dan ini yang Paulus katakan, aku ada sebagaimana aku ada, dan aku ada ini bukan karena aku, tetapi karena kasih karunia. Ini dahsyat sekali. Tetapi kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Jadi kita lihat, kalau kita tinggal di dalam kasih Allah itu akan mengarahkan kita kepada sesuatu yang tidak sia-sia, sesuatu yang kosong, empty, sesuatu yang tidak berguna. Tidak. Kalau saudara tinggal di dalam kasih Allah, kasihnya Yesus, kasih itu akan mengarahkan kita kepada kehidupan yang tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja keras lebih daripada mereka semua. Paulus berkata, lebih dari siapapun, kasih karunia itu membuat dia bekerja lebih keras. Tetapi bukan dengan kekuatannya, melainkan kasih karunia Allah yang telah menyertai aku. Dan tinggal di dalam kasih Bapa, tinggal di dalam kasih Yesus, dan Yesus mau kita tinggal di dalam kasihnya itu. Dan biarlah hidup kita tidak bergerak, bertindak, aktivitas kita berdasarkan kekuatan, kemampuan, kehebatan, kepintaran kita. Karena ranting tidak bisa berbuat apa-apa, ranting tidak bisa berbuah jika dia tidak tinggal di dalam pokok anggur yang benar itu. Karena itu Bapak Ibu lihat ya, bagaimana kasih Allah itu akan mendorong kita. Bahkan saya menyebutnya kasih Allah adalah modal dan model kita. Ketika kasih Allah kita tinggal di dalamnya, saya mau katakan bahwa kita bisa mengalahkan yang jahat. Karena kita selalu diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak ideal, hal-hal yang tidak sempurna. Dan bagaimana mungkin kita bisa mempraktekkan ayat-ayat firman Tuhan yang terkadang Yesus mengajar, dan dunia manusiawi kita pasti nggak mampu. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Berkatilah orang yang berbuat jahat kepadamu. Agak sulit Bapak Ibu. Bukan hanya agak sulit, nggak bisa. Bahkan akan ada banyak orang kepahitan, kecewa, dan melakukan tindakan-tindakan yang nggak benar, yang salah. Jawabnya sederhana, karena memang kita nggak mampu. Tanpa kasih Tuhan, tanpa tinggal di dalam kasih-Nya, bagaimana mungkin saudara bisa hidup bersama-sama dengan suami yang kurang ajar, yang berselingkuh, yang memperlakukan saudara dengan tidak adil, atau sebaliknya? Bagaimana mungkin saudara bisa tinggal dengan istri yang selingkuh dan segala macam? Karena itu pengiringan kita kepada Tuhan akan menjadi luar biasa ketika kita belajar tinggallah di dalam kasih. Kasih Allah kalau kita ada di dalamnya, itu yang bisa mengalahkan semua kepahitan kita, semua kekecewaan kita, semua hal yang diperlakukan jelek, buruk kepada kita. Dan Yesus telah mempertunjukkan dirinya, memberi teladan kepada kita bagaimana seharusnya kita hidup. Bagaimana dia bisa berkata, Bapa ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia Tuhan, dia Raja di atas segala raja. Dia diperlakukan secara tidak senonoh. Dia dihianati oleh murid-muridnya, disangkal. Semua berjanji tidak pernah tinggalkan dia, tapi semua meninggalkan dia, lari ketika aniaya datang. Saudara lihat, tidak mudah. Tetapi inilah harapan saya untuk kita setelah memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dan itulah langkah awal untuk kita bisa tinggal di dalam kasih Allah.
Karena persekutuan kita dengan Tuhan membawa tingkat pengenalan kita kepada Tuhan. Sampai kita mengenal Tuhan itu adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Dan itu menjadi modal Yesus. Diteguhkan, ini anakku yang kukasihi. Kita disayangi, diterima. Bukan karena apapun. Bukan karena perbuatan, bukan karena pencapaian, tetapi karena Allah adalah kasih. Jadi perbuatan kita, aktivitas kita, kegerakan kita, semua yang kita lakukan, ujungnya tidak akan membuat kita kecewa. Karena kita digerakkan oleh kasih Allah. Karena itu Titus berkata dalam pasal 2 ayat 11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Lihat, kasih karunia, ia mendidik, dia mengajarin. Kasih Allah mengajari supaya kita meninggalkan kefasikan. Fasik sesuatu yang jahat, tidak benar, tidak baik. Orang-orang fasik itu ya mereka tidak peduli dengan hal-hal Tuhan. Dan kasih karunia Allah, kasih Allah, kalau kita tinggal dalam kasih Allah, kita nggak perlu diajarin lagi untuk tidak berbuat dosa. Otomatis ia mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, sehingga akhirnya kita bijaksana hidupnya, adil, beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dan dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaan yang sendiri yang rajin berbuat baik. Bapak Ibu, ketika kita ada di dalam kasih Allah itu akan mendorong kita meninggalkan yang namanya kefasikan. Kita berusaha coba melawan kefasikan, gak bisa. Kejahatan, kedagingan, gak bisa. Tapi ketika kita hidup di dalam kasih Allah, secara otomatis kita nggak suka lagi hal-hal kefasikan, keinginan-keinginan duniawi, sehingga kita menjadi orang-orang yang bijaksana, kita menjadi orang-orang yang adil, kita menjadi orang-orang yang beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi saya nggak yakin kalau saudara mengenal kasih Allah. Terkadang pengetahuan kita kayaknya kita kenal kasih Allah, tapi kita perhatikan kriteria, ciri-ciri orang yang hidup di dalam kasih Allah. Dia akan menyenangin yang namanya kita beribadah. Kita setia menantikan bagaimana dia telah menyerahkan dirinya untuk membebaskan, sehingga kita menjadi umat yang layak baginya, umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Karena itu saya berdoa biar Tuhan membuka mata hati kita, sehingga kita menyadari dan mengenali Allah adalah kasih, dan kita hidup di dalam kasih Bapa itu. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Diberkatilah anak-anakmu dimanapun mereka berada. Pimpin bimbing kami, biar kami semakin mengenali Engkau Allah yang adalah kasih. Kasih-Mu akan mendorong kami meninggalkan kefasikan, keinginan-keinginan dunia. Kami menjadi orang-orang yang bijaksana, adil, setia beribadah, setia mengiring Tuhan. Diberkatilah anak-anakmu yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.